Keuskupan Agung Jakarta telah membuat instruksi sehingga kaum awam dapat menjadi pelayan pembawa komuni. Tugas pelayan pembawa komuni adalah untuk membawakan komuni kepada keluarganya yang tidak dapat menyambut komuni di gereja saat ini. Situasi ini khusus, mendesak, dan tidak untuk dilanjutkan apabila kondisi sudah kembali normal. Karena menurut kitab hukum kanonik, tak seorang pun diperbolehkan menyimpan ekaristi suci di rumahnya atau membawanya dalam perjalanan, kecuali ada kebutuhan pastoral yang mendesak, dan dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan uskup diosesan. Membawa sakramen Maha Kudus ke rumah? Hati-hati, ada bahaya dosa sakrilegi bagi pelayan pembawa komuni dan umat yang akan menerima komuni di rumah. Dosa sakrilegi adalah dosa akibat tindakan pencemaran atau penodaan terhadap kehormatan unsur-unsur gereja, khususnya ketika sakramen Maha Kudus tidak dihormati dengan semestinya. Dosa sakrilegi termasuk dosa berat. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memperingatkan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Katekismus mengajarkan, dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus tercakuplah dengan sesungguhnya secara real dan substansial tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan demikian seluruh Kristus. Hosti yang telah diberkati oleh imam tertahbis dalam misa kudus adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya. Jadi ketika Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku," ia sungguh-sungguh sedang menyerahkan dirinya seutuhnya. Percayakah kita pada kata-kata ajaib itu? Bagaimana menghindari dosa sakrilegi? Nah, kita dapat menghindari dosa sakrilegi salah satunya dengan merefleksikan apa yang biasanya dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus di dalam kondisi normal. Korporale adalah kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dilipat 9. Korporale berasal dari bahasa Latin corpus, artinya tubuh. Karena itulah di korporale akan diletakkan sakramen Maha Kudus. Gunanya agar mencegah sakramen Maha Kudus tercecer dan terbuang dengan tidak hormat. Demikian pula pixis, atau tempat untuk membawa sakramen Maha Kudus lainnya ketika hendak diletakkan atau dibuka, selalu dialasi dengan kain putih yang khusus digunakan untuk tujuan ini. Ingat bahwa remahan terkecil pun dari sakramen Maha Kudus itu adalah 100% tubuh Kristus. Katekismus mengajarkan bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi mulai dari saat konsekrasi dan berlangsung selama rupa Ekaristi ada. Di dalam setiap rupa dan di dalam setiap bagiannya tercakup seluruh Kristus, sehingga pemecahan roti tidak membagi Kristus. Dengan demikian, apabila ada remah yang sekiranya tercecer di kain putih alas, dapat langsung dimakan dan tidak dibuang ke tempat-tempat yang tidak terhormat, misalnya toilet atau got. Di dalam lingkungan gereja, ketika pastor atau prodiakon harus membawa sakramen Maha Kudus untuk misa di tempat lain, misalnya di aula, maka mereka akan membawanya dengan hikmat, artinya dengan berpakaian sopan, tidak mampir ke tempat lain, dan disertai dengan lilin bernyala. Demikianlah diharapkan para pelayan pembawa komuni pun menyadari bahwa mereka sedang menjemput sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Karenanya diharapkan dalam perjalanan ke rumah mereka tidak mampir ke tempat-tempat lain. Sama seperti menjemput raja, kita pasti tidak mampir kemana-mana. Ini untuk menghindari adanya pencemaran terhadap sakramen Maha Kudus. Hindarilah berperilaku yang tidak kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata 1 Petrus. Di dalam gereja, kita membungkuk atau berlutut ke arah tabernakel sebelum masuk ke kursi. Ini untuk menunjukkan penghormatan kita kepada tubuh Kristus yang hadir di sana.
Juga ketika pastor atau prodiakon sedang melewati kita dengan membawa sibori berisi sakramen Maha Kudus, kita menunjukkan hormat kita selayaknya seorang raja yang sedang lewat. Kita membungkuk bahkan berlutut sampai pastor atau prodiakon itu melewati kita. Demikian juga hendaknya penghormatan yang sama kita lakukan ketika petugas pembawa komuni sedang membawa sakramen Maha Kudus. Tabernakel hendaknya terletak pada bagian gereja yang mencolok, terlihat, dihias pantas, layak untuk doa. Di hadapan tabernakel tempat ekaristi disimpan, hendaknya ada lampu khusus yang tetap bernyala untuk menandakan dan menghormati kehadiran Kristus. Ini adalah hukum gereja Katolik. Mengacu kepada ketentuan ini, hendaknya penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus pun dilanjutkan sampai ke rumah. Ketika petugas pembawa komuni sedang membersihkan diri setiba di rumah, maka hendaknya sakramen Maha Kudus diletakkan di tempat paling terhormat serta menyalakan lilin atau lampu khusus untuk tujuan menandakan kehadiran Kristus. Hendaknya anggota keluarga yang sedang menanti untuk menyambut sakramen Maha Kudus mempertahankan sikap hikmat dan hening. Syarat-syarat menerima komuni kudus tetap berlaku. 1. Harus sudah dibaptis dan menerima komuni pertama. 2. Pantang makan 1 jam sebelum menerima, terkecuali bagi mereka yang lanjut usia dan menderita sakit. 3. Tidak dalam keadaan dosa berat. Bagaimana kalau sakramen Maha Kudus tidak bisa langsung diterima? Ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pelayan pembawa komuni dapat langsung menyantap sakramen Maha Kudus yang tidak dapat diterima oleh penerima yang berhak. 2. Apabila penundaan penerimaan hanya sebentar, maka hendaknya sakramen Maha Kudus diletakkan di tempat terhormat dengan lampu atau lilin bernyala. Semua anggota keluarga harus menjaga kekudusan tempat itu dalam perilaku dan perkataan. Dan bahkan jika mungkin, berjaga dengan berdoa. Itulah yang terbaik. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka nasihat Santo Fransiskus dari Sales kepada kita adalah, ketika kita telah menerima sakramen Maha Kudus, berperilakulah sedemikian rupa sehingga kita dapat memberikan bukti hadiratnya bagi semua. Tuhan memberkati.